Perkenalkan, nama saya Rifka Sirenden dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama, mengenal sistem operasi. Yang kedua, konsep hardware dan software. Yang ketiga, konsep proses pada sistem operasi. Yang keempat, konsep dan log pada sistem operasi. Yang kelima, konsep thread pada sistem operasi. Yang keenam, konsep memori pada sistem operasi. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dalam aplikasi software di dalam satu sistem. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur resource, mengontrol program, dan menjalankan program. Komponen pada sistem operasi yaitu sistem operasi generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, sistem operasi generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem generasi ketiga pada tahun 1965, sistem operasi generasi keempat pada tahun Pascal 1980-an. Sistem operasi memiliki fungsi yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wabah program atau aplikasi, menjanjikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, menguasai dan melindungi jalannya suatu program. Konsep hardware dan software. Input perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Proses yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memproses input data yang telah diberikan oleh pengguna komputer, contohnya prosesor. Output yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer, misalnya printer, speaker, monitor. Perangkat keras atau hardware terdiri dari motherboard, inti dari sebuah komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan instruksi. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks dan menggambar dari data yang sedang diproses. Keyboard, alat untuk memasukkan data atau perintah ke CPU. Mouse, printer, CD-ROM, compact disk, hard disk, scanner, dan lain-lain. Software terdiri dari sistem operasi, program multilintas, program aplikasi, program paket, bahasa pemrograman. Konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi merupakan program yang diseleksi pada unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber data yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses pada sistem operasi meliputi kode program, program counter, program stop. Sistem operasi menyeleksi dengan dua cara yaitu data system, terminal system. Sistem operasi unik mempunyai sistem call float yang berfungsi untuk membuat proses baru. Sistem call exit terbagi dua yaitu proses turunan yang identik, proses indeks. Sistem call exit yaitu perintah untuk menyelesaikan proses yang telah selesai untuk dihapus. Perintah di dalamnya pengembalian data keluar kepada indeksnya. Situs yang terdapat dalam proses yaitu running, waiting, ready, new, terminate. Konsep thread pada sistem operasi.
Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program center, register set, dan stock. Thread juga sering disebut dengan lightweight process. Thread merupakan sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread terdiri dari single thread dan multi-thread. Keuntungan thread antara lain responsif, berbagai sumber daya, ekonomi, utilisasi, multi-threading, thread pengguna, thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna, karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan menjadwalkan thread. Kernel thread yang didukung langsung oleh kernel, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space karena dilakukan oleh sistem operasi. Pusat thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API atau Application Programming Interface untuk pemrogramer dalam menciptakan manage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Menyediakan API dalam level penggunaan tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Jadi kita memanggil fungsi yang sudah ada di pustaka, maka akan menghasilkan pemanggilan fungsi call yang sifatnya lokal dan bukan sistem call. Menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi, pemanggilan fungsi call akan melibatkan sistem call ke kernel. Konsep deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih yang menanggung proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock pada yang kekurangan resource karena terjadi deadlock. Tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan, namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock. Exclusion yaitu hanya satu proses yang boleh menjadi sumber daya dan proses lainnya yang ingin memberi sumber daya tersebut harus menunggu hingga daya dilepaskan. Halt and wait merupakan satu proses yang menahan resource. No-preemption merupakan resource yang telah dihasilkan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Circular wait merupakan kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang memiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Jalan untuk kembali dari deadlock yaitu lewat preemption, lewat melacak kembali, lewat memission proses yang menyebabkan deadlock. Konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat penampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Secara umum, semakin ke bawah pada tingkatan pada hierarki, memori akan mengalami penurunan access time. Kapasitas penyimpanan semakin besar, penurunan jarak dengan prosesor, dan penurunan harga tiap bitnya. Register yaitu kapasitas memori register sangatlah terbatas agar ukur cache prosesor tetap kecil di primary memori. Cache yaitu berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan
digunakan cas-cas untuk memori utama. Dalam menggunakan cas-cas memori, umumnya pada prosesor kapasitasnya juga lebih kecil dari memori utama. Primary memory itu pada umumnya dapat diakses secara rendah, contohnya RAM, di mana hanya bersifat sebagai data penyimpan. Sekian video dari saya, terima kasih.